Halo Bu Sugi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Renata Kanaya dari kelas 10E. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan siklus hidrologi, perairan laut dan potensinya, serta perairan tawar dan potensinya. Selamat menyaksikan! Yang pertama adalah siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini atau siklus air dapat diartikan sebagai sirkulasi atau perjalanan air di permukaan bumi secara kontinu. Siklus hidrologi terjadi melalui penguapan air laut, danau dan sungai atau vegetasi oleh sinar matahari. Jadi uap air mengalami kondensasi dan terbawa menuju wilayah dataran melewati gunung yang tinggi. Adanya pengaruh suhu menjadikan uap-uap air menjadi es atau salju. Air tersebut jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Yang pertama adalah siklus air pendek. Jadi siklus air pendek ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan air laut karena pengaruh panas matahari. Jadi air laut menguap karena panas matahari menjadi gas. Lalu yang kedua adalah kondensasi. Nah, dalam proses ini gas tersebut berubah menjadi butiran-butiran air atau es. Nah, yang ketiga adalah presipitasi. Nah, dalam proses ini air laut yang sudah menjadi gas dan kembali menjadi air, butiran-butiran air hujan akan turun ke bumi dan kembali lagi ke laut. Dalam siklus air sedang, air laut akan melakukan evaporasi, yaitu menguapnya karena panas matahari. Nah, di dalam awan kemudian air laut melakukan kondensasi atau berubahnya gas air laut menjadi butiran-butiran es atau hujan. Setelah itu akan terjadi presipitasi atau turunnya air hujan. Lalu dalam siklus sedang ini terjadi runoff atau mengalirnya air dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah dan kembali ke lautan. Yang ketiga adalah siklus air panjang. Nah, dalam proses ini air laut terjadi evaporasi, lalu kondensasi, lalu adveksi atau perpindahan air laut ke awan yang lain. Lalu terjadi presipitasi atau turunnya air hujan, lalu ada infiltrasi atau pengertiannya adalah menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Lalu setelah itu baru terjadi runoff atau mengalirnya air hujan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan kembali ke lautan dan kembali lagi melakukan evaporasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perairan laut dan potensinya. Secara singkat, laut dapat diartikan sebagai seluruh badan air yang ada di lautan, memisahkan atau menghubungkan daratan dan perairan. Nah, ciri dari laut sendiri ini berbeda dengan yang perairan lainnya, yaitu perairan air tawar. Laut memiliki kadar garam yang tinggi. Berdasarkan sebab terjadinya, laut dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah laut ingresi, yang terjadi karena penurunan dasar laut sehingga menyebabkan lautan semakin dalam. Yang kedua adalah laut transgresi atau laut yang terbentuk karena kenaikan permukaan laut yang menyebabkan laut semakin luas. Yang ketiga adalah laut regresi yang terjadi karena adanya proses sedimentasi lumpur. Berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona littoral. Nah, di zona ini terletak di antara batas garis pasang surut laut yang dapat kering dan dapat tergenang air laut. Yang kedua adalah zona neritik yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, zona ini masih dapat ditembus oleh cahaya matahari dan sebagian besar makhluk hidup di lautan tinggal di sini. Lalu yang ketiga adalah zona batial. Nah, zona batial ini memiliki kedalaman 800 meter hingga 1800 meter. Zona batial ini mempunyai karakteristik berupa sinar matahari yang sudah tidak bisa masuk ke dalam zona ini, dan untuk makhluk hidup yang hidup di sana sungguh terbatas. Dan yang keempat adalah zona abisal. Zona abisal ini terletak di kedalaman 1800 meter lebih. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis laut, sekarang kita akan membahas tentang potensi laut. Potensi lautan tersendiri itu dapat menjadi sebagai sumber pangan, bisa berupa ikan-ikanan, tumbuh-tumbuhan laut,
dan penghasil garam. Yang kedua adalah sebagai objek wisata, lalu sebagai jalur perdagangan dan pelayaran, dan yang keempat adalah sumber bahan tambang. Selanjutnya kita akan membahas tentang perairan darat dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah sungai. Sungai merupakan aliran air tawar dari sumber alamiah daratan yang menuju ke muara dan bermuara ke sungai yang lebih besar, danau, atau bahkan lautan. Nah, sungai ini memiliki beberapa jenis. Berdasarkan sumbernya, sungai dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sungai hujan. Sumbernya ini berasal dari kumpulan air hujan yang tertampung sehingga membentuk sungai. Yang kedua adalah sungai gletser yang terbentuk karena gletser atau es yang mencair dan akhirnya membentuk sungai. Lalu yang ketiga adalah sungai campuran, yaitu campuran dari air hujan dan gletser yang mencair sehingga menyebabkan terjadinya sungai. Contohnya adalah sungai Membrano. Berdasarkan letaknya, sungai dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bagian hilir. Nah, di bagian hilir ini daerahnya masih belum terjadi pengikisan. Lalu di sekitarnya juga ada lembah yang membentuk huruf V. Alirannya juga masih deras dan tergolong ke dalam stadium muda dan biasanya disebut sebagai zona produksi. Yang kedua adalah bagian tengah. Arusnya sudah tidak terlalu deras dan sudah mulai terjadi pengikisan atau sedimentasi. Lalu banyak batuan yang ditemukan di bagian tengah tersebut. Lalu sungainya berkelok-kelok, biasanya disebut dengan stadium dewasa dan juga merupakan zona transportasi. Lalu yang ketiga adalah bagian hilir. Nah, bagian hilir ini memiliki arus yang sudah tenang dan bagian ini sudah mendekati ke arah laut. Nah, di bagian hilir ini terjadi erosi horizontal. Lalu banyak mider, lalu termasuk ke golongan stadium tua, dan ini merupakan zona deposisi. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar-gambar jenis sungai berdasarkan pola alirannya. Berikut adalah gambarnya. Lalu pastinya sungai memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah sumber irigasi atau perairan pertanian. Lalu yang kedua adalah keperluan pemenuhan domestik seperti memasak, minum, mencuci, dan mandi. Lalu yang ketiga adalah sebagai sarana atau jalur transportasi yang menghubungkan antar daerah. Selanjutnya adalah danau. Danau secara umum dapat diartikan sebagai cekungan di daratan yang berisi air. Air tersebut berasal dari air hujan dan air sungai yang bermuara ke danau. Nah, genangan dapat disebutkan sebagai danau dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah adanya vegetasi yang tidak menutupi seluruh permukaan danau, adanya strata suhu, dan adanya gelombang. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama adalah danau tektonik. Nah, danau ini adalah danau yang terbuat karena adanya gerakan tektonik seperti patahan atau sleng. Contohnya adalah danau Tomohon dan Poso. Lalu yang kedua adalah danau vulkanik. Danau ini terjadi karena ada aktivitas vulkanik. Contohnya danau Batur dan danau Kerinci. Yang ketiga adalah danau teknovulkanik. Nah, danau ini terjadi akibat adanya tenaga gabungan antara tenaga vulkanik dan tenaga tektonik. Contohnya adalah sungai atau danau Toba. Lalu yang keempat adalah danau kars. Merupakan danau yang berada di daerah yang berkars atau berbatuan kapur sebagai akibat dari adanya larutan oleh air pada daerah kars yang membentuk cekungan-cekungan dan akhirnya terisi oleh air. Dan yang kelima adalah danau glasial. Merupakan danau yang terjadi di sekitar kaki gunung atau pegunungan sebagai akibat dari adanya es yang mencair, seperti perairan di puncak Jaya Wijaya. Lalu yang keenam adalah danau buatan. Nah, danau buatan ini sendiri berbeda dari danau sebelumnya. Danau ini dibentuk dari sungai yang dibendung, atau istilah lainnya adalah waduk. Contohnya adalah waduk Gajah Mungkur. Lalu perairan air tawar selanjutnya adalah rawa. Nah, rawa ini merupakan wilayah yang memiliki sistem drainase yang jelek.
Nah, dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya, sehingga mengakibatkan lahannya selalu tergenang. Yang pertama adalah rawa yang airnya selalu tergenang. Lalu yang kedua adalah rawa air yang tidak tergenang. Selanjutnya adalah air tanah. Nah, air tanah ini merupakan air yang berada dalam lapisan di bawah tanah. Nah, air ini masuk ke dalam tanah melalui celah-celah yang ada di dalam tanah dan berkumpul di bawah tanah tersebut. Nah, air tanah ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah airnya lebih steril dan bebas dari kontaminasi penyakit. Yang kedua adalah tersimpan di lapisan batuan dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga adalah temperatur air tanah yang relatif konstan dan stabil. Dan yang keempat adalah ketersediaan air tetap banyak walaupun berada di musim kemarau. Demikian penjelasan saya tentang geografi untuk PAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah!